Oke, ini anggap kurva berat badan menurut usia. Oke, untuk berat badan menurut usia, apabila dia berada di antara, normal itu nilai paling normal adalah apabila dia berada di garis 0. Apabila masih dia berada dalam range ini, +1 dan -1, itu sebenarnya masih normal ya. Kalau kalian lihat di kurva, nanti dia warnanya hijau masih, yang satu ini merah. Oke, baik. Pertama kita bahas status gizi yang paling jelek dulu. Status gizi paling jelek apabila dia berada di bawah -3. Nah, ini kan -3 ya. Gizi yang paling buruk adalah di bawahnya -3. Di sini dia letaknya. -3 ini, di bawah -3 ini atau lebih kecil dari -3 ini kita sebut dengan severely underweight atau kekurangan gizi yang sangat kurang. Sangat kurang gizinya. Gizi sangat kurang. Sorry. Dia beradanya di sini. Oke. Lalu di atasnya agak mendingan dikit nih daripada gizi sangat kurang. Ada namanya gizi kurang. Nah, gizi kurang itu antara -3 sampai dengan -2. Artinya lebih kecil dari -2 sampai dengan -3. Di bawah -3 udah sangat kurang. Ya. Nah, oke, selanjutnya mulai dari -2 ke 1, nilai paling normal tadi adalah 0 ya. Tapi dari -2 sampai dengan 1 itu adalah gizi normal atau normal weight. Dari berapa? -2 Sampai +1. Nah, jadi -2 ya. Kalau lebih, nanti misalnya kalian ngeplot, tiba-tiba agak ke bawah dikit nih, di bawah -2, berarti dia sudah masuk ke gizi kurang atau underweight ya. Di bawah -3 disebut dengan severely underweight. Oke. Nah, barulah di atas +1. Di atas +1 artinya mulai dari +1 ke arah +2, dari +2 ke arah +3, +3 ke atas, mulai dari +1 pokoknya ke atas, itu kita sebut dengan resiko gizi lebih. Resiko gizi lebih. +1 ke atas. Ya, mulai dari +1 ke atas. +1 ke bawah sampai dengan -2 kita sebut dengan gizi normal. Jadi, ya. +1 ini masih dikatakan gizi normal deh. Tapi kalau sudah mulai di atas +1 ke atas sampai ke langit, maka kita sebut dengan resiko gizi lebih. Nah, jadi nanti kalau kalian baca checklist, kalian ada checklist ya. Satu halaman di atas checklist itu ada tabel nih. Iya. Ya, benar ya. Nah, di situ coba baca di kolom kedua. Itu berat badan menurut usia. Di atas +1 lihat catatan 2. Benar ya? Lihat catatan 2. Catatan 2 ini mana? Nah, di bawah tabel ada catatan 1 dan 2. Apabila anak itu berada di +1 ke atas, mau itu +1, +2, +3 atau di atas +3, maka disarankan untuk coba baca di situ. Ya, baca. Anak ini mungkin memiliki masalah dalam pertumbuhan, tapi lebih baik jika diukur menggunakan perbandingan berat badan terhadap panjang atau tinggi atau EMT terhadap umur. Nah, ternyata kalau anak ini berada di +1, +2, dan +3, kita punya PR tambahan nih. Kita disuruh ngitung berat badan menurut tinggi badannya atau IMT menurut usianya. Nah, kalau nanti kalian saat ujian
di atas meja tidak ada kalkulator, apa yang kalian lakukan? Berat badan menurut panjang badan atau IMT menurut usia yang kalian hitung? Jadi gini. Nah, tadi kalau misalnya status gizinya itu ternyata lebih dari +1 atau lebih dari +2 atau +3, kan disuruh dua pilihan nih. Kalian disuruh menghitung berat badan per tinggi badannya atau hitung IMT-nya menurut usianya. Sama sebenarnya hasilnya. Tapi kendalanya di ruang ujian ada nggak kalkulator? Kalau nggak ada kalkulator, yang mana yang akan kalian pakai? Iya, pakai ini aja, ada kurvanya. Ya, tapi kalau misalnya ada kalkulator, ya silakan. Mau ini yang simpel boleh, ini juga boleh. Bisa ketahuan IMT-nya. Saya udah coba ngitung IMT sama perbandingan berat badan per tinggi badan, sama kok plotnya. Status gizinya sama kok. Oke? Nah, sekarang kita anggap ini adalah kurva tinggi badan menurut usia. Kalau tadi kan sudah ya. Tadi berat badan menurut usia, grade status gizinya yang tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke soal baru, di mana kalian disuruh ngitung tinggi badan atau panjang badan anak tersebut menurut usianya. Oke, kalau dia berada di bawah -3, ini adalah artis yang lagi populer, namanya stunting. Ya, status gizi di bawah -3 kita sebut dengan stunting. Atau sebenarnya dia stunting yang sangat berat. Kita sebut dengan, -2, lebih kecil dari -2. Oke. Sorry, saya perbaiki ya. Stunting itu definisinya adalah apabila anak itu di bawah -2 standar deviasi. Nah, berarti antara -2 ke -3 itu stunting. Di bawah -3, severely stunting. Stunting yang sangat parah. Oke? Ini adalah kurva tinggi badan menurut usia. Apabila titik kalian berada di bawah -3 atau lebih kecil dari -3, maka kita sebut dengan severely stunting atau stunting yang sangat parah. Oke. Sudah? Lalu apabila dia berada di antara lebih kecil dari -2, tidak termaksud -2 ya, lebih kecil dari -2 ke bawah, sampai dengan -3, oke, lebih kecil dari -2 sampai dengan -3, barulah kita sebut dengan stunting. Jadi -2 Jadi meningkat apa? Apa? Berarti -2 belum stunting. Belum. Baru -2 ke sebenarnya +3 ya. Itu dikatakan normal. Saya coba memperbaiki dengan definisi WHO yang baru ya. Jadi nanti teman-teman yang sebelumnya kita perbaiki dengan diagnosa yang ini ya, yang sekarang ini yang terbaru. Oke. Jadi kalau dia -2 deh, apakah sudah dikatakan stunting? Belum. Kalau dia sudah berada di bawah -2, barulah dikatakan stunting. Tapi masih stunting yang biasa ya. Di bawah -3 barulah dikatakan stunting yang sangat parah, severely stunting. Nah, di atas +3 dikatakan tinggi. Oke? Sangat tinggi. Tinggi boleh. Tinggi. Di atas +3. Di atas +3. Tadi kan -2 sampai dengan normal. +3 itu normal. Di atas +3 barulah dia dikatakan tinggi. Oke. Nah, sekarang indikator
ketiga, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Oke, dari data tadi kan kita di awal kalian akan mendapatkan data jenis kelamin, usia, berat badan, dan Panjang tinggi badan. badan. Terus tugas kalian di ujian akan disuruh untuk menghitung atau ngeplot panjang badan menurut usia, berat badan menurut usia, dan TB. Oke, ini tadi sudah untuk grade-grade-nya, diagnosa-diagnosanya, BB per U juga udah. Sekarang kita masuk ke berat badan menurut tinggi badan, ya. Sekarang anggap ini adalah kurva atau grafik dari berat badan per panjang badan atau tinggi badannya. Oke. Nah, di sini apabila kita masuk ke grade yang paling rendah dulu ya, grade yang paling buruk dulu, apabila dia berada di bawah -3, di bawah -3 adalah kondisi kelam ya, kondisi kelam di bawah lebih besar +3. Apabila dia berada di bawah -3, status gizi anak tersebut adalah severely wasting atau wasted. Di sini, ini adalah zonanya severely wasted atau wasting. Oke. Lalu di atasnya agak mendingan sedikit nih daripada severely wasted. Berarti ada wasted ya. Wasted itu adalah di bawah -2 sampai dengan -3. Jadi kalau -2 pas, belum dikatakan wasted. Dia lebih kecil dari -2 sampai dengan pas di -3, barulah kita sebut dengan wasted atau wasting. Oke. Oke, selanjutnya yang adalah grade normal. Grade normal itu berada di antara -2 sampai dengan +1. Berada di antara pas -2 sampai dengan pas +1. Itu adalah gizi normal. -2 ya. Nah, kalau saya sih ilmu lama biasanya -2 ke +2. Tapi di sini ternyata sudah diperbarui cuma sampai dengan +1. Ternyata di sini ada diagnosa baru, +1 sampai dengan +2. Sampai dengan +2 kita sebut dengan resiko gizi lebih. Resiko gizi lebih. Kalau dulu habis normal kita sebut dengan overweight langsung atau gizi lebih langsung. Tapi kalau sekarang ada resiko gizi lebih antara +2 sampai dengan +1. Nah, lebih dari +2, lebih dari +2 sampai dengan +3, barulah kita sebut dengan gizi lebih atau overweight, ya. +2 sampai dengan +3 kita sebut dengan gizi lebih. Nah, gizi di atasnya +3 apa? Obesitas. Lebih dari +3 kita sebut dengan obesitas. Oke?
misalnya sebenarnya ya kita lihat di tabel yang ada di atas checklist itu apabila si anak berada di kuadran menurut berat badan berdasarkan usia ya, apa dia +1, +2 atau +3 barulah dihitung panjang badan menurut berat badannya. Tapi kalau di soal ujian besok semuanya dengan satu kasus anak ini, misalnya ini seorang anak perempuan usia 4 bulan, panjang badannya 60 cm, berat badannya 6 kg. Hitung panjang badan menurut usianya, hitung berat badan menurut usianya, dan hitung berat badan menurut panjang badannya. Oke, jadi disuruh memang tiga poin itu disuruh hitung. Nah, untuk menginterpretasinya seperti apa? Interpretasinya kalian boleh satu-satu. Misalnya habis hitung ini langsung interpretasi, habis hitung ini interpretasi, hitung ini interpretasi, boleh. Oke, kita coba satu soal ya.